Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber. Hari ini kita mencoba memperbaiki ya. Ini tempelan elektrik yang otomatis merek Ricoh. Ini kendalanya pemanasnya tidak berfungsi ya. Meskipun di lampu indikator ini mengatakan bahwa alat ini hidup ya. Di lampu indikator hidup, cuman tidak terjadi pemanasan ya. Tidak ada energi panas yang dihasilkan dari alat ini, sehingga setelah kita bongkar ini ternyata elemen pemanasnya itu putus. Dan setelah kita belanjakan mencari alat elemen pemanas ini, sekarang kita lakukan pemasangan di elemen yang baru ya. Ini elemen kondisi baru, yang lama sudah putus. Ini bisa kita periksa dengan menggunakan multi tester ya. Jadi bisa kita pastikan setelah diperiksa dengan multi tester, ini alat berfungsi dengan baik. Nah, untuk cara pemasangan dari elemen pemanas ini cukup kita ikatkan saja ke itu ada talinya juga tuh. Cukup kita ikatkan. Kalau kita solder, nanti ketika panas maka solderan itu akan lepas kembali. Jadi ini sistemnya dililitkan saja ke lilitan yang lama ya. Jadi di bodi itu, di kabel itu udah ada lilitan yang tersedia, tinggal kita lilitkan ke elemen yang baru. Ini bolak-balik bisa ya, bolak-balik bisa, tetapi ketika pemasangan yang mesti diingat adalah itu ada alasnya yang kertas itu elemennya harus terpasang pas di kertas alasnya itu. Kalau tidak pas di alas itu ya, kertas alas itu nanti arusnya malah bocor, malah nyentrum ke bodi nanti. Jadi pastikan elemen itu terpasang di alas kertas itu. Ini kita sedang proses pemasangan ya, bisa diperhatikan. Nah, ini tidak menggunakan solder ya, sudah kita coba pakai solder. Jadi dia sistem ikat ya, cukup dililitkan saja pada kabel yang lama. Longsongnya makin panas ya, makin dikit ya kan. Kemarin kan cuma diikat gitu aja nih. Iya. Sekarang kita uji menggunakan multitester ya. Bisa dilihat itu jarum di multitester bergerak, artinya elemen ini dalam keadaan bagus. Oke, kalau sudah terpasang lilitan tadi, kita lanjut ke pemasangan ini ya, pemasangan tutupnya itu. Kita kasih oli dulu, kita bersihkan dulu derat-derat. Di situ ada derat, kita bersihkan, kemudian kita beri oli agar mudah di saat proses pemasangan. Jadi dia ini sistem derat ya kawan-kawan ya. Jadi di situ ada lubang, bisa kalian putar menggunakan obeng untuk membuka dari penutup elemen ini. Antara
aluminium. Ini yang kemarin gini-gini kan dia memang kayak nggak bongkar bosnya tuh. Bosnya tuh ada yang jual. Bos yang mana nih? Bosnya yang ke CVT tuh, kompak CVT. Tutup. Iya, laku. Bau tak? Tutup. Oke, bersihkan dulu yang sekiranya perlu dibersihkan. Bekas-bekas debu itu ya. Kadang yang di body nih, kayak yang apa? Blok tuh ya. Ah, yang di blok anu. Atau itu bosnya kayak mana ganti itu? Kalau sudah, lanjut kita lanjut ke pemasangan Tak ada bos tadi. tutupnya ini. Kadang penyakitnya dekat ada Lepaskan derat baut itu ke tengah-tengah lubang tadi ya. tandol itu. Kadang itu lah bu. Pastikan elemen tadi tidak bergeser dengan alasnya. Ada lah pada masih apa? Karbit, mas karbit lah. Timbun lagi. Kalau sekiranya sudah pas, maka kita bisa melanjutkan proses pemasangan. Oke, Kadang dia ada yang tegak, tegak tak mau hidup miring kan udah tuh ke. pastikan tertutup rapat ya. Kimia miring. Kalau sudah, bisa kita pasang baut penguncinya ya. Nah, ini kita tutup rapat dulu. Oke, sudah terpasang. Nah, periksa baik-baik ya. Ini harus terpasang dengan sempurna agar tidak terjadi kebocoran arus. Kalau terjadi kebocoran arus, maka bodi itu akan nyentrum. Nah, tuh. Periksa lagi, pastikan semua rapi ya. Tertata rapi sesuai tempatnya. Jadi proses membukanya tadi cukup dengan melepas baut itu ya, baut penekan itu. Ini kita tekan, ini dia bautnya. Jadi cara membukanya seperti itu juga. Seperti ini cara masangnya, seperti itu juga cara membukanya itu. Ini deratnya derat normal ya, bukan derat yang terbalik. Memang ketika waktu pelepasan ini keras karena mungkin masih terdapat lem ya di derat baut itu. Jadi ketika melepas itu keras. Nah, seperti ini cara menguncinya. Sama dengan baut-baut biasanya ya. Pastikan terkunci dengan kuat. Setelah itu nanti kita uji apakah barang ini berfungsi dengan normal atau belum. Nah, setelah dikunci kita coba hidupkan, colokkan ke listrik 220 volt. Nah, terlihat di situ lampu indikator hidup ya. Itu kalau udah panas itu kan mati. Itu kan ya. Colokkan, nah tuh. Ini di kamera berkedip ya lampunya. Padahal aslinya tidak berkedip. Jadi efek di kamera itu lampunya berkedip. Padahal normalnya tidak. Salah pasang saya nyentrum. Ya, itu mulai terasa panas. Artinya elemen tadi sudah mulai bekerja. Dia tak boleh balik. Bolak-balik boleh. Cuman tadi kan Ini nanti normalnya ketika sudah mencapai suhu tinggi itu Kertas. otomatis akan Ya. mati sendiri ya, karena ini kalau tak dia tempelan yang tipe otomatis. Ketika mulai panas dia hidup, ketika dihidupkan dia hidup. Kemudian sudah mencapai suhu tinggi dia akan mati secara otomatis. tapi
Keting. sensasinya aja. Ya, lampu masih hidup. Aku tuh Nah, ketika nanti sudah panas ini akan mati sendiri. kalau kan pakai ruler Bisa ya. kita lihat di Ada lampu electrical indikator deh. yang berwarna Ruler merah tuh itu. yang main ngatur-ngatur aku tuh. Kalau dia enggak, electrical tuh yang main. Yang ngatur dari ECU. Sensasinya kayak turbo ya. Coba-coba teknologi lampu Suzuki. Oke, sambil Lampu menunggu buat tuh. Tidak ada ya. Tahun-tahun 2000 kita bisa 2007 lah. coba dulu di tangan ya. Jangan dipegang. Cukup di raba-raba aja dari jauh. Dengan jarak Panas, ya? beberapa senti ya. Ini sudah terasa panas, nah tuh. Cukup disentuh sedikit saja. Itu bang. Termogan. Jangan tuh, Bang. dipegang. Pak Ji. Tuh termogan tuh. Hijau. Nah, ini masih hidup. Artinya masih panas ya. Berapa dapat dulu tinggi. Nah, kita coba uji menggunakan alat pengukur suhu panas ya. Pengukur suhu. Ini alat ini bisa untuk mengukur suhu dingin dan juga panas ya. AC, kulkas, microwave itu bisa. Berapa dulu tinggi kan? Mati seorang. Lampunya masih menyala. Mati lampunya. Ya. Ya, sebentar lagi lampunya akan mati. Akan terputus koneksinya. Mati secara otomatis. Gitu. Oke. Berarti berfungsi dengan normal ya. Mati secara otomatis. Baterai ya. Dengan tanda lampu itu mati ya, lampu indikatornya. Sekarang kita ukur suhu dari alat ini. Baterai rumah. Ayan, ambil pak. Ada cuci dah. Dua. Nah, ini sekarang kita ukur itu berada di angka 200 derajat Celcius. 200 derajat ya. Iya. Oke, kalau sudah begini artinya normal ya. Terima kasih.